Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sebelum kami disibukkan dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan kami, biar kami boleh datang berdekat kepada Tuhan, untuk bersekutu, untuk merenungkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15 sampai 16, dan kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Nah, kita akan fokuskan ayat pembacaan kita hanya pada 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 saja, saudara. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Ya, bacaan kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan juga yang ke-16. Nah, Bapak Ibu susah yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara apa? Bicara tentang panggilan Tuhan atas Elisa dan Elia yang ditugaskan Tuhan untuk menyampaikannya dan mengurapi Elisa. Lalu pelajaran apa yang bisa kita renungkan dari hal ini, saudara? Yang pertama, Tuhan mengerti dan peduli pergumulan hambanya. Nah, jika hanya membaca sekilas nats bacaan kita di atas, maka ada kesan bahwa Tuhan tidak peduli atau tidak mau mengerti pergumulan Elia. Nah, mengapa ada kesan demikian, saudara? Karena Tuhan tetap memerintahkan Elia untuk melakukan tugasnya, yaitu untuk mengurapi Hazael dan Yehu dan juga Elisa. Padahal Elia justru bergumul dengan pelayanan yang dilakukannya untuk Tuhan. Elia merasa berjuang sendirian di dalam pergumulannya, sementara orang-orang Israel yang berubah setia kepada Tuhan justru ingin mencabut nyawanya. Tapi pertanyaannya, apakah benar Tuhan tidak peduli dengan hambanya? Tentu saja tidak benar, saudara. Jika dicermati, justru Tuhan begitu peduli kepada hambanya, dan kepeduliannya itu ditunjukkan lewat diurapinya Hazael, Yehu, dan juga Elisa. Maka begitu juga kepedulian Tuhan atas pergumulan kita, saudara. Sekalipun kita pernah atau bahkan sering berpikir sebaliknya akan kepedulian Tuhan pada kita. Dan yang kedua, saudara, Tuhan memberi solusi bagi pergumulan hambanya. Lalu solusi apa yang diberikan Tuhan bagi pergumulan hambanya? Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa dia tidak berjuang sendirian. Masih ada Hazael, ada Yehu di sana, ada juga Elisa yang telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penerus Elia. Dan bahkan ada 7.000 orang Israel yang dikatakan yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengerti, saudara, waktu pelayanan Elia akan segera berakhir dan Tuhan tidak memaksa Elia untuk terus melayaninya. Namun begitu, pelayanan bagi umat Israel harus terus berjalan, dan oleh sebab itu harus ada yang menjadi pengganti dari Elia. Dan yang ditunjuk Tuhan itu adalah Elisa, yang memang telah dipersiapkan Tuhan, sehingga ketika Elia meminta Elisa untuk menjadi penggantinya,
tidak ada penolakan ataupun kesulitan di sana. Nah, saudara, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami pergumulan yang mirip, yang sama dengan yang dialami Elia. Mari saudara, bawa semua itu kepada Tuhan. Dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan memberi solusi yang terbaik sebagai jawaban atas pergumulan yang kita alami. Amin. Mari saudara satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menolong kami, menopang kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap kegiatan, aktivitas yang kami mau jalani, tanggung jawab yang Tuhan percaya untuk kami lakukan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kegiatan kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.